Oke, jadi dari nomor yang ke satu dulu ya. Di nomor satu ini mencari sisa pembagian polinomial dibagi dengan X tambah 2. Nah, ini masuknya ke teorema sisa yang ke satu ya. Nah, cara nyarinya cukup mudah. Ini si pembaginya kita buat dulu sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Langkah berikutnya kita gunakan metode Horner untuk mencari sisanya. Ambil koefisien dari polinomialnya yaitu 2, kemudian min 4, kemudian 1 dan 8. Pembaginya kan min 2, berarti di sini 2, di sini min 4, kemudian di sini min 8, kemudian di sini 16, di sini 17, dan dikali sama negatif 2 berarti min 34. Berarti 8 ditambah negatif 34 kita peroleh hasilnya adalah negatif 26. Nah, itu adalah sisanya. Jadi sisanya adalah negatif 26. Oke, selanjutnya di nomor yang kedua, tentukan sisa pembagian jika fx sekian dibagi dengan 2x min 1. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip sama seperti nomor yang ke-1 ya. Kita langsung saja membuat 0 dulu ya, si pembaginya dibikin sama dengan 0 dulu. 2x min 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 2. Selanjutnya kita gunakan metode Horner, ambil koefisien dari polinomialnya 2, kemudian min 7, kemudian 11, kemudian 5. Pertama turun dulu si 2-nya, kemudian 2 dikali setengah itu 1, min 7 tambah 1 minus 6, minus 6 dikali setengah itu negatif 3, 11 ditambah negatif 3 itu berarti 8, 8 dikali setengah itu 4, kemudian 5 ditambah 4 itu 9. Sehingga sisanya adalah 9. Nah, seperti itu untuk nomor yang kedua. Oke, berikutnya yang di nomor yang ketiga di sini ada polinomial berderajat 4 dibagi dengan x tambah 3 itu sisanya 2. Kemudian ditanyakan sisanya berapa kalau dibagi x tambah 1. Nah, kalau kita lihat di situ si polinomialnya terdapat suatu variabel a, di mana variabel a-nya itu adalah konstanta. Nah, berarti pertama kita harus cari dulu si konstanta atau si variabel a-nya itu berapa menggunakan teorema sisa yang ke-1 untuk bisa menjawab sisa pembagian x tambah 1. Nah, pertama si pembagi yang pertamanya yang x tambah 3 kita buat dulu sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh si x-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, langkah berikutnya untuk mencari a, kita gunakan metode Horner. Ambil koefisien dari polinomialnya itu, berarti di sini 1, di sini 5, kemudian 9, 13, kemudian di sini a. Nah, ini turun dulu ke bawah 1, 1 dikali min 3 itu min 3, 5 ditambah negatif 3 itu berarti 2, ini negatif 6, ini 3, ini negatif 9, kemudian 13 ditambah min 9 berarti 4, 4 dikali min 3 berarti negatif 12. Nah, jadi di sini a ditambah negatif 12 berarti a min 12. Nah, si tempat a min 12 ini kan biasanya tempat si sisa. Nah, sisanya itu 2. Berarti bisa kita tulis si a min 12-nya itu sama dengan 2. Berarti si a-nya itu kita peroleh 2 ditambah 12, yaitu a-nya sama dengan 14. Nah, setelah kita memperoleh a-nya, sekarang kita cari sisa pembagian kalau dibagi
X tambah 1. Caranya menggunakan teorema sisa yang pertama lagi. Nah, kita bikin dulu si pembaginya sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Langkah berikutnya sama seperti tadi, gunakan Horner. Ambil koefisien-koefisiennya. Di sini 1, ini 5, ini 9, ini 13. Nah, di sini si A-nya kita ganti sama 14. Berarti di sini 14. Nah, langkah berikutnya sama seperti biasa, turun dulu 1. 1 dikali min 1 berarti min 1. 5 ditambah min 1 berarti 4. 4 dikali min 1 min 4. Ini berarti 5. Ini min 5. 13 ditambah min 5 itu 8. 8 dikali min 1 berarti min 8. Nah, 14 ditambah min 8 berarti 6. Nah, sehingga kesimpulannya sisa dibagi X plus 1 nya itu adalah 6. Nah, itu adalah untuk nomor yang ketiga. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor yang keempat. Nah, di nomor 4 ini ada 2 buah polinomial. Katanya sisanya itu sama jika dibagi X tambah P. Nah, kemudian ditanyakan nilai dari P-nya itu berapa. Nah, jadi ini masih tentang teorema sisa yang pertama ya. Jadi kalau kita misalkan si polinomialnya itu fx ya, fx sama dengan x pangkat 3 min 7x ditambah 6. Kemudian sisanya itu adalah f min p. Nah, min P dari mana? Min P itu dari si pembaginya, yaitu X tambah P. Jadi kita buat dulu si X tambah P-nya sama dengan 0. Jadi X tambah P sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif P. Nah, jadi makanya sisanya F min P. Nah, begitupun yang polinomial yang kedua, yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 24, sisanya juga sama, yaitu f min p. Nah, karena sisanya sama, maka bisa kita tulis f min p sama dengan f min p, dimana yang sebelah kiri itu polinomial yang pertama, yang sebelah kanan itu polinomial yang kedua. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Jadi min P pangkat 3 dikurangi 7 dikali min P ditambah 6. Kemudian sama dengan min P pangkat 3 dikurangi sama min P pangkat 2 dikurangi 4 dikali min P kemudian ditambah 24. Nah, kemudian si min P pangkat 3 nya itu bisa kita coret. Karena kalau pindah ruas itu kan habis juga jadinya 0. Kemudian min 7 dikali min P jadinya 7P ditambah 6 sama dengan min dikali sama min P pangkat 2, berarti min P pangkat 2 ditambah sama 4P kemudian ditambah sama 24. Nah, kemudian supaya si pangkat 2-nya itu positif, kita pindah ruasin aja ke ruas kiri. Jadi di sini kita peroleh P kuadrat ditambah sama 7P dikurangi sama 4P kemudian ditambah 6 dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, terus kita lanjut lagi ke sini. Jadinya P kuadrat 7P dikurangi 4P berarti plus 3P. Kemudian 6 dikurangi 24 berarti negatif 18 sama dengan 0.
Kemudian untuk mencari P-nya kita gunakan pemfaktoran. Berarti di sini P, di sini P sama dengan 0. Kalau dikaliin min 18, kalau dijumlahin plus 3. Berarti plus 6 sama min 3. Berarti P plus 6 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan negatif 6. Atau P min 3 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya nilai P-nya itu adalah 6 dan P-nya sama dengan 3. Begitu untuk nomor yang keempat. Oke, nomor berikutnya di nomor kelima yaitu masih tentang teorema sisa. Nah, tapi di sini kelihatannya teorema sisanya itu menggunakan teorema sisa yang ketiga. Nah, kalau kita langsung perhatikan yang ditanyakan dari soal yaitu dibagi sama X pangkat 2 min 4. Nah, kalau si pembaginya itu berderajat 2, maka sisanya itu berderajat 1. Jadi karena si pangkat 2 dikurangi 1, jadi sisanya berderajat 1. Nah, sisanya itu nanti kita misalin aja sisanya itu adalah Sx sama dengan Px ditambah sama Q gitu. Nah, jadi nanti tujuan kita itu adalah mencari nilai P sama Q-nya berapa untuk mencari sisa pembagian dari X pangkat 2 min 4. Nah, pertama di situ awal kalimatnya itu dibagi X min 2 sisa 5. Nah, jadi ngerjainnya gini. Si X min 2 kita buat dulu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian nanti si X-nya kita masukin ke sisa pembagian yang tadi kita misalin, yaitu Sx sama dengan Px tambah Q. Nah, sehingga di sini kita tulis S2 sama dengan P dikali 2, karena X-nya 2, ditambah Q. Nah, S2 itu artinya sisa pembagian yang dibagi sama X min 2. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 5. Berarti kita tulis di sini 5 sama dengan 2P ditambah sama Q. Nah, ini kita sebut persamaan yang ke-1. Kemudian dibagi sama X tambah 2 sisa 10. Jadi kita buat juga si X tambah 2-nya sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Nah, berarti bisa kita tulis S negatif 2 sama dengan P dikali negatif 2 ditambah Q. Nah, sisa pembagian dari pembagian X tambah 2 itu sisanya 10. Berarti kita tulis di sini 10. Jadi 10 sama dengan negatif 2P ditambah sama Q. Nah, ini kita sebut persamaan yang kedua. Nah, tujuan kita itu adalah mencari nilai P sama Q-nya. Nah, buat dapat P sama Q-nya kira-kira diapain? Nah, betul menggunakan metode eliminasi ya. Jadi kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini sebetulnya bebas mau 2 atau 2 dulu baru 1 dulu atau 2, itu hasilnya pasti sama. Nah, ini yang pertama dulu aja ya. Jadi si 2P ditambah Q sama dengan 5. Kemudian ini min 2P ditambah Q sama dengan 10. Nah, karena di sini ada koefisien yang sama, maka kita nggak perlu mengalihkan persamaan 1 atau persamaan 2-nya. Jadi tinggal langsung kita kurangin aja. Jadi si Q-nya habis, kemudian 2P dikurang min 2P, berarti 4P. Kemudian 5 dikurangi 10, berarti minus 5. Sehingga kita peroleh P-nya adalah min 5/4. Nah,
Nah, di sini kita baru dapat P-nya. Sekarang kita cari Q-nya. Nah, buat cari Q-nya kita gunakan substitusi. Jadi kita substitusikan nilai dari P-nya sama dengan min 5/4 ke salah satu persamaan yang tadi kita tulis. Misalkan kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, maka si P-nya itu kita ganti sama min 5/4. Jadi di sini 2 dikali min 5/4 kemudian ditambah Q sama dengan 5 gitu. Nah, ini bentar, harus di scroll dulu. Jadi diulang aja biar nggak bingung di sini. Jadi si P-nya diganti sama min 5/4. Jadi di sini kita tulis 2 dikali min 5/4 kemudian ditambah sama Q sama dengan 5. Ini kita kalikan 2 dikali min 5/4 berarti min 10/4 ditambah Q sama dengan 5. Nah, ini supaya nggak ada pecahannya kita kaliin aja sama 4. Berarti di sini min 10 ditambah 4Q sama dengan 5 dikali 4 itu 20. Nanti min 10-nya pindah ruas ke kanan jadinya 4Q sama dengan 20 tambah 10 berarti 30. Sehingga Q-nya kita peroleh 30/4. Atau kalau kita perkecil dibagi dengan 2 berarti 15/4. 15/2. 15/2. Nah, itu dibagi 2 si pembilang sama penyebutnya. Nah, diperolehlah si Q-nya adalah 15/2. Jadi kesimpulannya itu, jadi si SX-nya itu atau sisanya itu adalah P-nya adalah min 5/4 berarti min 5/4X. X-nya tadi dari pemisahan sisa pembagian ditambah sama Q. Q-nya adalah 15/2. Nah, sehingga kita peroleh kesimpulannya adalah sisanya itu adalah min 5/4 X ditambah 15/2. Nah, itu untuk nomor yang kelima. Oke, jadi di nomor yang keenam itu disuruh untuk menunjukkan bahwa si polinomialnya ini habis dibagi sama X min 2. Nah, kalau habis dibagi itu berarti nanti hasil akhirnya adalah 0 atau nggak punya residu. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah si pembaginya itu atau si X min 2-nya ini kita buat dulu sama dengan 0. Nah, maka si X-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk menunjukkannya kita gunakan metode Horner saja. Nah, metode Hornernya tinggal kita ambil koefisien dari setiap polinomialnya ini. Berarti 1, 2, kemudian min 5 sama negatif 6. Nah, pertama si satunya turun dulu ke bawah. 1 dikali 2 itu 2. Kemudian 2 ditambah 2 itu 4. 4 dikali 2 itu 8. Min 5 ditambah 8 itu 3. 3 dikali 2, 6. Sehingga 6 ditambah atau min 6 ditambah 6 itu 0. Nah, karena hasilnya itu 0, maka terbukti si X min 2 ini habis membagi X pangkat 3 ditambah 2X dikurangi 5X dikurangi 6. Jadi kesimpulannya terbukti X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 5X min 6 habis dibagi X minus 2. Nah, begitu untuk nomor 6. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor yang ke-7.
Nah, di nomor yang ketujuh ini katanya tentukan nilai dari A kalau si polinomialnya ini habis dibagi sama X min 2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada kata habis dibagi. Kalau habis dibagi berarti hasil akhirnya atau sisanya itu sama dengan 0 atau nggak punya residu. Nah, pertama yang harus dilakukan seperti biasa, si pembaginya itu atau si X min 2-nya ini kita buat dulu sama dengan 0. Kemudian kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita gunakan metode Horner. Sebetulnya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan substitusi, kemudian yang kedua menggunakan Horner. Tapi di sini kita gunakan Horner saja ya supaya angkanya nggak terlalu besar. Nah, di sini ambil koefisien dari polinomialnya. Di sini 6, ini min 1, ini min 9, dan di sini adalah konstantanya A. Nah, kemudian kita gunakan Horner. Pertama, 6-nya turun dulu ke bawah. Di sini 6. 6 dikali 2 itu 12. Kemudian min 1 ditambah 12 itu 11. 11 dikali 2 itu 22. Kemudian min 9 ditambah 22 itu berarti 13. Nah, kemudian 13 dikali 2 itu berarti 26. Sehingga kita jumlahin A ditambah 26 berarti A plus 26. Nah, tadi di awal soal katanya habis dibagi, berarti sisanya 0. Nah, si A tambah 26 ini kan berada di tempat si sisa. Nah, berarti bisa kita tulis si A tambah 26-nya ini sama dengan 0. Karena sisanya 0, jadi bisa kita tulis seperti ini. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan negatif 26. Nah, itulah nilai dari si A-nya. Jadi kesimpulannya, nilai dari A-nya itu adalah negatif 26. Nah, oke, mungkin segitu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di soal berikutnya.